Ya, kita lanjutkan perbincangan kita masih bersama kami ada Wakil Gubernur Jawa Timur, ada Mas Emil Dardak. Pak Wagub, kami ingin juga sampaikan juga tentu acara hari ini tentu ingin juga mengedukasi kepada seluruh masyarakat, termasuk Edukasi. juga para pecinta sepak bola dalam hari ini, supporter sepak bola khususnya. Kalau kita lihat kan memang ini bukan kericuhan antar supporter begitu ya Pak Ya. Emil Dadak, tapi kemudian apa yang bisa disampaikan dalam hal ini oleh Anda, perwakilan dari Pemprov Jawa Timur, agar kemudian bisa mengedukasi semua pihak agar kejadian ini tidak lagi terulang. Kita tentu tidak ingin mendengar hal ini terjadi kembali, Pak Wagub. Ya, bagaimana disampaikan juga oleh Bapak Menko Polhukam bahwa ini bukan antar supporter karena penonton hanya dari tim tuan rumah. Tapi sekali lagi mohon dimaklumi bahwa sesuai tadi arahan Presiden yang diputar bahwa Gubernur, Menteri Kesehatan fokus pada penanganan korban, lalu ada arahan kepada tentunya menteri yang lain dan juga instansi yang lain untuk hal-hal yang terkait tadi. Tentunya kami meyakini kita semua merasakan duka yang mendalam dan ingin agar ini tidak lagi terulang ke depannya. Dan persisnya seperti apa tentunya seluruh pihak akan segera mengambil langkah-langkah untuk bisa mencegah hal ini di kemudian hari. Jadi sampai saat ini kita terus memastikan fokus kami adalah kepada penanganan korban. Apabila kemarin terkonfirmasi korban meninggal dunia telah dapat dipulangkan, maka kita pastikan bahwa bagi yang masih dapat penanganan medis ini berjalan dengan baik. Tadi santunan yang sudah disampaikan Ibu Gubernur dapat disalurkan dengan baik. Kira-kira demikian. Baik, Pak Wagub. Ya, Pak Wagub, kalau kita dengar juga kemarin hasil dialog kami bersama dengan sejumlah pihak, salah satunya dengan mantan anggota PSI yang menyatakan bahwa paling tidak sebenarnya kalau dilihat Arema ini merupakan salah satu support Aremania dalam hal ini ya, merupakan salah satu supporter klub bola yang cukup solid. Namun kemudian hal ini terjadi. Apa pesan-pesan yang bisa disampaikan dalam hal ini tidak hanya kepada Aremania saja, tapi juga kemudian kepada seluruh supporter Mengingat di Indonesia. Provinsi Jawa Timur banyak klub-klub hebat. Betul, Ya, iya. dengan supporter-supporter yang luar biasa juga, Pak Wagub. Ya baik. Begini, pesan tentunya akan lebih efektif manakala keseluruhan proses juga telah berjalan dengan paripurna ya. Jadi kita tahu dalam kemarin ada berkunjung Pak Kapolri dengan Pak Menpora, ada Menko PMK juga Pak Mahfud MD, Ibu Gubernur, segenap Forkopimda. Tentunya apa yang kita sampaikan haruslah sesuatu yang kemudian akan efektif menjawab. Tetapi pesan Bapak Presiden di penghujung penyampaian beliau tentunya selaras dengan semangat kita semua. Kita tentu ingin agar apapun yang terjadi kita harus bisa menjaga keselamatan kita bersama. Kira-kira demikian. Nah, bagaimana ini kemudian dilakukan ke depannya tentunya tidak bisa dipisahkan dari proses yang sedang berjalan secara intensif oleh seluruh pihak yang berkompeten hari ini. Jadi untuk pesan yang benar-benar akan bersifat long lasting, mari kita hormati juga proses yang masih berjalan saat ini, sehingga nantinya ada sebuah penyampaian yang lebih mendasar dan lebih tepat ke depannya. Ya, terima kasih banyak arahan pemaparannya waktunya pagi hari ini, Pak Wagub. Salam sehat untuk Anda dan jajaran. Sehat selalu untuk Anda dan jajaran semua di provinsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bergeser ke Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan yang menjadi salah satu juga perhatian oleh publik juga. Ini ada reporter kami yang langsung turun dari biro kami di Yogyakarta di lokasi Kanjuruhan. Ada Budi Zulkifli ya. Budi Zulkifli, informasi dari Anda, Bud. Ya, Rivi dan Maria, pagi ini kami berada di Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, di mana kita ketahui rumah sakit ini, kalau bisa saya jelaskan kepada Anda berdua dan juga pemirsa, bahwa Rumah Sakit Kanjuruhan ini adalah merupakan rumah sakit yang bisa dikatakan lokasinya paling dekat dengan lokasi saat kerusuhan terjadi. Jaraknya sekitar 1,5
5 km dari Stadion Kanjuruhan atau berdurasi 4 menit lah kalau misalnya melakukan perjalanan dengan mobil. Namun pada saat peristiwa terjadi pada malam kemarin, proses evakuasi dari Stadion Kanjuruhan menuju ke rumah sakit ini berlangsung dengan membutuhkan waktu yang sangat lama sejak insiden kerusuhan pecah sekitar pukul 22 malam. Menurut keterangan tim medis di sini, proses evakuasi para korban itu baru bisa dilakukan pada pukul 12 malam. Delay 2 jam saat peristiwa kerusuhan terjadi karena memang situasinya sangat chaos sehingga membutuhkan waktu untuk bisa membawa para pasien korban-korban menuju ke rumah sakit ini. Pada saat peristiwa terjadi, rumah sakit Kanjuruhan ini menerima sekitar 104 korban yang dievakuasi dari Stadion Kanjuruhan ke rumah sakit ini. Dari 104 korban itu 21 meninggal dunia, sementara ada 93 korban yang mengalami luka berat maupun luka ringan. Dari perkembangan terbaru hasil perbincangan kami dengan Direktur Rumah Sakit Kanjuruhan, Dr. Bobby Prabowo, tadi malam menyebutkan bahwa dari total 93 korban yang menjalani perawatan di Rumah Sakit Kanjuruhan ini, sampai pagi ini masih ada 9 korban yang mendapatkan penanganan intensif di rumah sakit ini. Sisanya sudah dipulangkan, begitupun juga dengan para korban meninggal yang sebelumnya dievakuasi ke tempat ini sebanyak 21 orang juga sudah dikembalikan pada pihak keluarga. 9 korban yang masih menjalani perawatan saat ini, 5 diantaranya menurut tim dokter di sini mengalami kondisi yang cukup parah karena sejak dievakuasi malam itu mereka dalam kondisi yang tidak sadar sehingga harus mendapatkan perawatan yang sangat serius dari tim dokter di rumah sakit ini. Perkembangan terbaru yang bisa disampaikan oleh tim medis bahwa kelima korban yang menjalani perawatan intensif ini berangsur-angsur menunjukkan kemajuan dalam penanganan medisnya. Meskipun demikian mereka harus tetap dalam proses pengawasan dari tim medis. Rata-rata para korban, khususnya 5 korban yang masih dirawat di ICU ini menderita trauma kepala yang sangat berat, kemudian juga kekurangan oksigen pada saat dievakuasi ke tempat ini. Dari keterangan tim dokter, mereka mengatakan bahwa ada trauma berat di kepala, kemudian di tubuh mereka juga banyak ditemukan bekas-bekas lebam begitu yang diduga karena berdesak-desakan dan terinjak-injak oleh massa saat kerusuhan itu terjadi. Ada 3 perempuan dan sisanya laki-laki yang mendapatkan perawatan intensif di tempat ini. Sejauh ini mereka mungkin masih membutuhkan waktu yang sedikit lama untuk proses perawatan di sini dan kita tentunya berharap kondisinya semakin membaik sehingga bisa dipulangkan ke rumahnya berkumpul kembali bersama keluarga. Tadi malam juga di rumah sakit ini dikunjungi oleh Kapolri, kemudian Menpora dan juga Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa yang langsung datang ke tempat ini tadi malam sekitar pukul 19 untuk melihat langsung kondisi para pasien yang masih dirawat dan juga berbincang-bincang dengan pihak keluarga pasien. Gubernur Jawa Timur tadi malam juga sudah menegaskan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur akan memfokuskan penanganan para pasien yang masih dalam perawatan ini dengan sebaik-baiknya dengan mengerahkan seluruh potensi tim medis yang tersebar di sejumlah rumah sakit yang merawat para pasien itu. Mungkin begitu untuk sementara pagi ini yang bisa kami kabarkan dari Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan. Kita kembali ke Rivi dan Maria. Ya, terima kasih laporan lengkapnya Budi Zulkifli melaporkan langsung dari RSUD Kanjuruhan. Tetap jaga kesehatan Anda dan juga tim di sana. Terima kasih. Ya, pemirsa kami akan rehat dulu sejenak ya. Sambil kami mempersiapkan narasumber kami berikutnya untuk akan kami tanyakan dan mintakan tanggapan juga perihal tragedi Kanjuruhan, siapa yang harus bertanggung jawab. Sesaat lagi.